Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rikana dari kelas PKI 2B. Di sini saya akan sedikit memaparkan mengenai materi yang ada dalam buku ini. Buku yang berjudul Pendidikan Kewarganegaraan untuk Perguruan Tinggi, karya dari Profesor Dr. Andes Kailan, dosen dari Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Saja kita ke materi yang pertama, yaitu mengenai pengertian dan tujuan pendidikan Pancasila. Pengertian ini dalam seluruh dunia sering sekali disebut sebagai civic education, citizenship education, bahkan sering pula disebut sebagai democracy education. Dan pendidikan kewarganegaraan ini dalam perguruan tinggi sangat penting karena untuk mencetak generasi yang cerdas, bertanggung jawab, dan berkeadaban. Dan tujuan dari pendidikan kewarganegaraan ini berdasarkan keputusan Dirjen Dikti nomor 43/Dikti/2006. Tujuan pendidikan kewarganegaraan atau dirumuskan dalam visi, misi, dan kompetensi sebagai berikut. Visinya yaitu sumber nilai dan pedoman dalam pengembangan dan penyelenggaraan program studi guna mengantarkan mahasiswa menetapkan kepribadiannya sebagai manusia seutuhnya. Yang kedua, misinya yaitu untuk membantu mahasiswa menetapkan kepribadiannya agar secara konsisten mampu mewujudkan nilai-nilai dasar Pancasila, rasa kebangsaan, dan cinta tanah air. Kemudian materi yang kedua yaitu mengenai filsafat Pancasila. Pengertian filsafat sendiri yaitu suatu bidang ilmu yang senantiasa ada menyertai kehidupan manusia. Kemudian ada pengertian Pancasila sebagai sistem yang memiliki ciri-ciri yaitu yang pertama adalah suatu kesatuan bagian-bagian. Yang kedua, bagian-bagian tersebut mempunyai fungsi sendiri-sendiri. Yang ketiga, saling berhubungan, saling bergantungan. Yang keempat, kesemuanya dimasukkan untuk mencapai suatu tujuan bersama atau tujuan sistem. Terus yang kelima, ada terjadi dalam suatu lingkungan yang kompleks. Lalu kemudian ada kesatuan sila-sila Pancasila. Yang pertama ada susunan Pancasila yang bersifat hierarkis dan berbentuk piramidal. Dan kemudian yang kedua ada kesatuan sila-sila Pancasila yang mengisi dan saling mengkualifikasi. Kemudian ada kesatuan sila-sila Pancasila sebagai suatu sistem ilmu filsafat. Yang pertama ada dasar ontologis sila-sila Pancasila. Manusia sebagai pendukung pokok sila-sila Pancasila secara ontologis memiliki hal-hal yang mutlak, yaitu terdiri atas susunan kodrat, raga dan jiwa, jasmani dan rohani. Sifat kodrat manusia adalah sebagai makhluk individu dan makhluk sosial, serta kedudukan kodrat manusia sebagai makhluk pribadi, berdiri sendiri dan sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. Yang kedua ada dasar epistemologis sila-sila Pancasila. Dasar epistemologis Pancasila pada hakikatnya tidak dapat dipisahkan dengan dasar ontologisnya. Pancasila sebagai suatu ideologi. Oleh karena itu, dasar epistemologis Pancasila tidak dapat dipisahkan dengan konsep dasarnya tentang hakikat manusia. Lalu yang ketiga ada dasar aksiologis sila-sila Pancasila. Pada hakikatnya, segala sesuatu itu bernilai, hanya nilai macam apa saja yang ada serta bagaimana hubungan nilai tersebut dengan manusia. Banyak pandangan tentang nilai terutama dalam menggolong-golongkan nilai dan pergolongan tersebut amat beraneka ragam tergantung pada sudut pandangnya masing-masing. Kemudian, ada Pancasila sebagai dasar filsafat negara. Kedudukan pokok Pancasila adalah sebagai dasar filsafat negara Republik Indonesia. Dasar forma kedudukan Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia tersimpul dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Alinea keempat yang bunyinya yaitu maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Lalu ada Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara Indonesia. Sebagai suatu ideologi bangsa dan negara Indonesia, maka Pancasila pada hakikatnya bukan hanya merupakan suatu hasil
perenungan atau pemikiran seseorang atau kelompok orang sebagai ideologi-ideologi lain di dunia. Namun, Pancasila diangkat dari nilai-nilai adat istiadat, nilai-nilai kebudayaan, serta nilai religius yang terdapat dalam pandangan hidup masyarakat Indonesia sebelum membentuk negara. Dengan lain perkataan, unsur-unsur yang merupakan materi atau bahan Pancasila tidak lain diangkat dari pandangan hidup masyarakat Indonesia sendiri, sehingga bangsa ini merupakan kausa materialistis atau asal bahan Pancasila. Kemudian ada makna nilai-nilai setiap sila Pancasila. Yang pertama ada ketuhanan yang Maha Esa. Maksudnya di sini adalah segala sesuatu yang ditegakkan atau yang dikerjakan mengenai suatu negara Indonesia itu harus berdasarkan nilai-nilai ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian yang kedua itu ada kemanusiaan yang adil dan beradab. Maksudnya di sini kita ambil contoh dalam penegakan hukum. Semua harus ditegakkan seadil-adilnya, tidak memandang mana yang kaya ataupun mana yang miskin. Yang ketiga ada persatuan Indonesia. Di sini maksudnya negara Indonesia sendiri itu memiliki banyak suku, budaya, dan kita itu harus bertoleransi, harus menghargai, tidak boleh membeda-bedakan karena kita Bhinneka Tunggal Ika, bersatu, berbeda-beda namun tetap satu tujuan. Ada kerakyatan yang dipimpin oleh kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Di sini maksudnya kita itu harus mementingkan kepentingan bersama, bukan kepentingan pribadi. Misalnya pemilihan presiden itu kita harus berdasarkan suara rakyat. Terakhir adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila di sini maknanya yaitu kita itu harus saling tolong-menolong, bergotong royong, dan negara itu jika ada seseorang yang tidak mampu itu harus membantu. Bahkan ketika tidak mampu untuk membiayai pendidikan, negara pun harus menjaminnya. Karena selanjutnya kita ke materi yang ketiga yaitu identitas nasional. Identitas nasional ini sangat penting karena merupakan ciri khas suatu negara. Lalu ada faktor yang mendukung lahirnya suatu identitas nasional. Yang pertama ada faktor objektif yang meliputi faktor geografis, ekologis, dan demografis. Yang kedua ada faktor subjektif yaitu faktor historis, sosial, politik, dan kebudayaan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Dan ada identitas nasional Indonesia sebagaimana terkandung dalam Undang-Undang Dasar 1945. Yang pertama ada negara Indonesia sebagai negara kepulauan Nusantara. Yang kedua ada kebudayaan sebagai identitas nasional. Kemudian yang ketiga ada bendera, bahasa, lambang negara, serta lagu kebangsaan sebagai identitas nasional. Selanjutnya kita ke materi yang keempat, ada demokrasi Indonesia. Secara epistemologis, demokrasi sendiri berasal dari bahasa Yunani yang berasal dari dua kata, yang pertama demos dan kratos. Demos yang berarti rakyat dan kratos yang berarti kekuasaan. Kemudian ada bentuk-bentuk demokrasi. Yang pertama, demokrasi perwakilan liberal. Maksudnya di sini prinsip demokrasi ini didasarkan pada suatu filsafat kenegaraan bahwa manusia adalah sebagai makhluk individu yang bebas. Kemudian yang kedua ada demokrasi satu partai dan komunisme. Demokrasi satu partai ini lazimnya dilaksanakan di negara-negara komunis seperti Rusia, Cina, Vietnam, dan lainnya. Kebebasan formal berdasarkan demokrasi liberal akan menghasilkan kesengajaan kelas yang semakin lebar dalam masyarakat dan akhirnya kapitalislah yang menguasai negara. Yang ketiga, ada demokrasi berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Sebagaimana dikemukakan oleh banyak pemikir besar dunia bahwa demokrasi konstitusional tanpa diletakkan pada konteks negara yang berkesejahteraan, maka akan membawa banyak penderitaan banyak rakyat kecil. Dan dalam hubungan ini, kalangan kapitalislah yang akan menguasai berbagai sektor, baik ekonomi maupun politik. Selanjutnya, demokrasi di Indonesia. Demokrasi Indonesia yang berjati diri secara desolen atau seharusnya diletakkan pada the general goal of society, yaitu tujuan negara sebagaimana terkandung dalam
Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat, baik tujuan negara secara formal, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan tujuan negara secara material memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa. Perkembangan demokrasi di Indonesia. Yang pertama, periode 1945 sampai 1999 yaitu demokrasi parlementer. Yang kedua, 1959 sampai 1965 yaitu demokrasi terpimpin. Yang ketiga, 1966 sampai 1998 yaitu demokrasi Pancasila era Orde Baru. Yang terakhir, 1999 sampai sekarang yaitu demokrasi Pancasila era reformasi. Selanjutnya, di bab 5 ada negara dan konstitusi. Negara adalah organisasi kekuasaan yang berdaulat dengan tata pemerintahan yang melaksanakan tata tertib atas orang-orang di daerah tertentu. Negara juga merupakan suatu wilayah yang memiliki suatu sistem atau aturan yang berlaku bagi semua individu di wilayah tersebut dan berdiri secara independen. Demikian pula, bangsa dan negara Indonesia tumbuh dan berkembang dengan dilatar belakangi oleh kekuasaan dan penindasan bangsa asing seperti penjajahan Belanda dan Jepang. Kemudian, prinsip-prinsip negara Indonesia dapat dikaji melalui makna yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar, melalui alinea yang pertama yang menjelaskan tentang latar belakang terbentuknya negara dan bangsa Indonesia, yaitu tentang kemerdekaan adalah hak kodrat segala bangsa di dunia, dan penjajahan itu tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan, dan itu harus dihapuskan. Kemudian, pada alinea kedua, menjelaskan tentang perjuangan bangsa Indonesia dalam memperjuangkan kemerdekaan. Dan pada alinea ketiga, menjelaskan tentang kedudukan kodrat manusia Indonesia sebagai bangsa yang religius, yang kemudian pernyataan kemerdekaan. Dan alinea keempat menjelaskan tentang terbentuknya bangsa dan negara Indonesia, yaitu adanya rakyat Indonesia, pemerintahan negara Indonesia yang disusun berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara, wilayah negara, serta dasar filosofis negara yaitu Pancasila. Selanjutnya ada konstitusi. Pengertian konstitusi dalam praktek ketatanegaraan umumnya memiliki arti yang pertama, lebih luas daripada Undang-Undang Dasar, atau yang kedua, sama dengan pengertian Undang-Undang Dasar. Konstitusi di Indonesia. Amandemen terhadap Undang-Undang Dasar 1945 dilakukan oleh bangsa Indonesia sejak tahun 1999, di mana amandemen pertama dilakukan dengan memberikan tambahan dan perubahan terhadap pasal 9 Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian, amandemen yang kedua dilakukan pada tahun 2000 dan amandemen yang ketiga dilakukan pada tahun 2001. Kemudian, amandemen yang terakhir dilakukan pada 2002 yang disahkan pada 10 Agustus tahun 2002. Kemudian, ada hukum dasar tertulis dan hukum dasar tidak tertulis atau konvensi. Hukum dasar tertulis ini adalah Undang-Undang Dasar, yaitu dirumuskannya tertulis dan tidak mudah diubah-ubah. Jadi pada prinsipnya, mekanisme dan dasar dari setiap sistem pemerintahan itu diatur dalam Undang-Undang Dasar. Yang kedua ada hukum dasar yang tidak tertulis atau konvensi. Si ini memiliki beberapa sifat. Yang pertama, merupakan kebiasaan yang berulang kali dan terpelihara dalam praktek penyelenggaraan negara. Kemudian yang kedua, tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar dan berjalan sejajar. Kemudian yang ketiga, diterima oleh seluruh rakyat. Dan yang terakhir, bersifat sebagai pelengkap. Kemudian di bab 6, ada rule of law dan hak asasi manusia. Pengertian rule of law dan negara hukum pada hakikatnya sulit dipisahkan karena ada beberapa pakar yang mengatakan bahwa dua-duanya ini hampir sama, dan ada beberapa pakar pula yang mengatakan bahwa dua-duanya ini meskipun dikatakan sama atau hampir sama, tapi memiliki tekanan yang berbeda atau tekanan masing-masing. Menurut Friedman, antara pengertian negara hukum dan rule of law ini saling mengisi sifatnya. Oleh karena itu, berdasarkan bentuknya, sebenarnya rule of law ini adalah kekuasaan publik yang diatur secara legal. Kemudian selanjutnya adalah hak asasi manusia.
Puncak perkembangan perjuangan hak asasi manusia ini yaitu ketika human rights itu untuk pertama kalinya dirumuskan dalam Declaration of Independence Amerika Serikat pada tahun 1776. Dalam Deklarasi Amerika Serikat tertanggal pada 4 Juli 1776 ini dinyatakan bahwa seluruh umat manusia dikaruniai oleh Tuhan Yang Maha Esa beberapa hak yang tetap dan melekat padanya. Menurut pandangan filsafat, bangsa Indonesia yang terkandung dalam Pancasila, hakikat manusia adalah monopluralis. Susunan kodrat manusia adalah jasmani dan rohani atau jiwa dan raga. Sifat kodrat manusia adalah makhluk individu dan makhluk sosial, serta kedudukan kodrat manusia adalah sebagai makhluk individu, berdiri sendiri, dan sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Selanjutnya di bab 7 ada geopolitik Indonesia. Geopolitik diartikan sebagai sistem atau peraturan-peraturan dalam wujud kebijaksanaan dan strategi nasional yang didorong oleh aspirasi nasional geografik atau kepentingan yang titik beratnya terletak pada pertimbangan geografi, wilayah atau teritorial dalam arti luas. Suatu negara apabila dilaksanakan dan berhasil akan berdampak langsung atau tidak langsung kepada sistem politik suatu negara. Sebaliknya, politik negara itu secara langsung akan berdampak kepada geografi negara yang bersangkutan. Geopolitik bertumpu pada geografi sosial atau hukum geografi mengenai situasi, kondisi, atau konstelasi geografi dan segala sesuatu yang dianggap relevan dengan karakteristik geografi suatu negara. Lalu ada salah satu teori geopolitik yaitu menurut pandangan Framing. Yang pertama, dalam hal-hal tertentu, pertumbuhan negara dapat dianalogikan dengan pertumbuhan organisme yang memerlukan ruang lingkup melalui proses lahir, tumbuh, dan berkembang, mempertahankan hidup, menyusut, dan mati. Kemudian yang kedua, negara identik dengan suatu ruang yang ditempati oleh kelompok politik dalam arti kekuatan. Yang ketiga, semakin tinggi budaya suatu bangsa, makin besar pula kebutuhan akan sumber daya alam. Kemudian di bab terakhir ada geostrategi Indonesia. Geostrategi diartikan sebagai metode atau aturan-aturan untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan melalui proses pembangunan yang memberikan aturan tentang bagaimana membuat strategi pembangunan dan keputusan yang terukur dan terimajinasi guna mewujudkan masa depan yang lebih baik, lebih aman, dan bermanfaat. Bagi bangsa Indonesia, geostrategi diartikan sebagai metode untuk mewujudkan cita-cita proklamasi sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 melalui proses pembangunan nasional. Karena tujuan inilah, maka hal itu sebagai pegangan atau bahkan doktrin pembangunan, dan hal ini lazim disebut sebagai suatu ketahanan nasional. Adapun prinsip-prinsip nasionalisme Indonesia adalah yang pertama, kesatuan sejarah, yaitu bangsa Indonesia tumbuh dan berkembang dalam suatu proses sejarah sejak zaman prasejarah, Sriwijaya, Majapahit, Sumpah Pemuda, 28 Oktober 1928 dan sampai proklamasi 17 Agustus 1945 dan kemudian berbentuk bangsa dan negara Indonesia. Yang kedua, kesatuan nasib, yaitu segenap unsur-unsur bangsa berada dalam suatu proses sejarah yang sama dengan mengalami nasib yang sama, yaitu dalam penderitaan penjajahan dan kebahagiaan bersama. Yang ketiga, kesatuan kebudayaan, yaitu beraneka ragam kebudayaan tumbuh dan berkembang secara bersama-sama membentuk puncak-puncak kebudayaan nasional Indonesia. Yang keempat, ada kesatuan wilayah, yaitu segenap unsur bangsa Indonesia yang berdiam di segenap wilayah teritorial yang dalam wujud berbagai pulau dengan lautannya, namun merupakan suatu kesatuan wilayah tumpah darah negara dan bangsa Indonesia. Kemudian yang terakhir, yang kelima, kesatuan asas kerohanian, yaitu adanya kesatuan ide, tujuan, cita-cita, dan nilai-nilai kerohanian yang secara keseluruhan
tersimpul dalam dasar filosofis negara Indonesia Pancasila. Baik, mungkin cukup sekian pemaparan materi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.